Tidak ada kesamaan pikiran antara rakyat dan pemimpin atau penguasa mereka. Ya, hal ini seakan berlaku di Israel maupun di Gaza. Warga Palestina dan warga Israel satu suara menentang berlanjutnya perang di Gaza. Namun, pemimpin atau penguasa mereka justru sebaliknya ingin terus berperang hingga hasratnya terpenuhi. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Warga Palestina meneriakkan yel-yel menentang Hamas dalam protes anti perang di jalur Gaza Utara pada Rabu 26 Maret 2025. Gaza Utara sendiri merupakan salah satu wilayah yang paling hancur di Gaza. Sebagian besar bangunan di daerah padat penduduk itu telah menjadi puing-puing dan sebagian besar penduduknya telah berpindah tempat untuk menghindari konflik. Protes itu pun menandai kemarahan publik yang jarang terjadi terhadap Hamas. Hamas dinilai telah lama menindas perbedaan pendapat dan masih menguasai wilayah tersebut selama 17 bulan perang dengan Israel. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa meneriakkan agar Hamas keluar. Mereka juga menyerukan pembubaran Hamas. Protes serupa juga telah dilakukan oleh warga Palestina sehari sebelumnya pada Selasa 25 Maret 2025. Ratusan orang ikut serta dalam aksi protes serupa di kota utara Bet Lahia yang hancur lebur. Orang-orang memegang spanduk bertuliskan "Hentikan perang, menolak untuk mati, dan darah anak-anak kami tidak murah." Seorang pengunjuk rasa di daerah Jabalia yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan mereka meneriakkan yel-yel yang menentang Israel, Hamas, otoritas Palestina yang didukung oleh Barat dan para penengah Arab. Salah seorang pengunjuk rasa juga menyebut ini adalah aksi spontan menentang perang karena orang-orang sudah lelah dengan perang yang terjadi. Warga Palestina juga sudah tidak punya harapan akan pergi kemana setelah wilayahnya hancur karena perang. Protes oleh warga Palestina itu meletus seminggu setelah Israel mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas, di mana Israel melancarkan serangan mendadak yang menewaskan ratusan orang pada Selasa 18 Maret 2025. Bahkan awal Maret 2025, Israel juga menghentikan pengiriman makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 2 juta warga Palestina di Gaza. Israel menuntut Hamas mengembalikan 59 sandera yang masih ditahan, di mana 24 diantaranya diyakini masih hidup. Israel juga menuntut agar kelompok tersebut menyerahkan kekuasaan dan melucuti senjata. Sementara Hamas telah mengatakan bahwa mereka hanya akan membebaskan para tawanan yang tersisa dengan imbalan tahanan Palestina, gencatan senjata yang langgeng, dan penarikan Israel dari Gaza. Tak hanya warga Palestina yang melakukan aksi protes, warga Israel selama beberapa hari terakhir juga turun ke jalan untuk melakukan aksi protes. Para pengunjuk rasa berkumpul pada Selasa 25 Maret 2025. Mereka berkumpul di luar kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Yerusalem. Dalam aksinya, mereka menyerukan kepada Benyamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan guna membebaskan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza. Salah satu keluarga sandera, Dani Elgarat, menyebut rakyat Israel menginginkan kembalinya para sandera. Rakyat Israel juga menginginkan adanya demokrasi dan tidak menginginkan perang terjadi lagi. Bahkan mereka mengakui tidak percaya dengan Benyamin Netanyahu. ישראלי רוצה את החטופים. העם רוצה דמוקרטיה. העם לא מאמין לראש הממשלה. העם רוצה ועדת חקירה ממלכתית. העם לא רוצה מלחמה, העם רוצה עסקה כוללת, העם רוצה בחירות עכשיו. Keluarga sandera lainnya bernama Ofri Bibas juga mengatakan perang harus dihentikan. Ia menilai selama 536 hari para sandera seperti berada di neraka. 536 ימים של מלחמה, 59 חטופים בגיהנום.
עד מתי נמשיך לקום לימים בהם זו המציאות שלנו פה במדינה? די, די. Selain itu, para pengunjuk rasa juga menyerukan kepada pihak berwenang untuk mengadakan pemilihan umum ketika pemerintah bergerak untuk menggulingkan para pejabat tinggi keamanan dan hukum. Sebelumnya, Parlemen Israel meloloskan anggaran negara, sebuah langkah yang menopang koalisi pemerintahan Netanyahu. Langkah itu pun dinilai memberikan kesempatan Netanyahu untuk mendapatkan stabilitas politik selama berbulan-bulan, bahkan ketika tekanan publik meningkat atas perang di Gaza. Dengan lolosnya undang-undang tersebut, Netanyahu mendapatkan apa yang kemungkinan besar akan menjadi masa tenang politik selama lebih dari 1 tahun yang dapat membuat pemerintahannya bertahan hingga akhir masa jabatannya pada akhir 2026. Jika itu benar terjadi, akan menjadi sebuah kejadian langka dalam politik Israel yang penuh gejolak. Keputusan itu pun akan menjadi kemenangan politik bagi Netanyahu meski harus menghadapi protes massa atas keputusannya untuk melanjutkan perang di Gaza. Di tengah gelombang aksi protes oleh warga Israel yang menentang berlanjutnya perang di Gaza, Benyamin Netanyahu justru mengulangi lagi ancamannya pada Rabu 26 Maret 2025. Ya, Netanyahu mengancam untuk merebut wilayah di jalur Gaza jika Hamas gagal membebaskan sisa sandera yang masih ditahannya. Bahkan Israel tak segan-segan untuk melakukan penindasan yang semakin kuat. Netanyahu juga mengomentari aksi protes warganya. Ia mengatakan adanya aksi protes tersebut artinya menunjukkan bahwa keputusan Israel untuk memperbarui serangannya telah berhasil di Gaza. Sementara, pejabat senior Hamas, Bassem Naim, mengatakan orang-orang memiliki hak untuk memprotes penderitaan yang ditimbulkan oleh perang. Namun ia mengecam apa yang ia sebut sebagai agenda politik yang mencurigakan yang mengeksploitasi situasi tersebut. Komentar dari pejabat senior Hamas itu pun muncul beberapa jam setelah gerakan Fatah yang menjadi saingannya meminta Hamas untuk menanggapi seruan rakyat Palestina di jalur Gaza. Sebelumnya, Hamas juga meladeni serangan bom terhadap Gaza pada Selasa 18 Maret 2025 dengan meluncurkan roket ke Israel. Hamas mengobarkan perang melawan Israel dengan membombardir kota Tel Aviv. Wajar saja jika warga Palestina dan Israel satu suara menentang berlanjutnya perang. Pasalnya, kini sudah lebih dari 50.000 warga Palestina telah terbunuh oleh serangan Israel di Gaza. Serangan Israel itu diluncurkan setelah ribuan pria bersenjata yang dipimpin Hamas menyerang komunitas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 hingga menewaskan 1.200 orang Israel dan menculik 251 orang sebagai sandera. Ini, sebagian besar daerah kantong Gaza telah menjadi puing-puing hingga membuat ratusan ribu orang berlindung di tenda-tenda atau gedung-gedung yang dibom. Setelah sempat mereda dengan adanya gencatan senjata, Israel kembali mengeluarkan perintah evakuasi baru dengan meluncurkan kembali serangannya pada 18 Maret 2025. Serangan terbaru Israel itu tak lain bertujuan untuk menghancurkan Hamas sepenuhnya. Akankah pemerintah Israel dan Hamas mendengar suara warga Israel ataupun warga Palestina untuk menghentikan perang? Atau keduanya tetap pada egonya untuk terus bertempur? Ikuti terus kelanjutannya hanya di YouTube Kompas.com.